Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok keempat akan menjelaskan tentang identitas nasional. Perkenalkan, nama saya Ade Suryani Nasution dan saya akan menjelaskan tentang pengertian identitas nasional. Pengertian identitas nasional adalah suatu jati diri dari suatu bangsa, yang artinya jati diri tersebut merupakan milik suatu bangsa yang berbeda dengan bangsa lainnya. Dalam garis besarnya, identitas nasional merupakan suatu jati diri yang tidak hanya mengacu pada individu tertentu, namun juga berlaku pada suatu kelompok atau organisasi atau negara. Kata identitas berasal dari identity, yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda, ciri khas, jati diri pada perorangan atau suatu kelompok tertentu yang bisa membedakannya dengan orang lain atau kelompok yang lainnya. Sedangkan kata nasional merupakan gambaran akan identitas yang melekat pada diri seseorang atau suatu kelompok tertentu atau organisasi yang lebih besar berdasarkan kesamaan fisik, budaya, ragam, bahasa, sejarah, dan cita-cita serta tujuan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, sebelumnya saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Suganda, NPM saya 19220006. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Baiklah teman-teman, saya akan sedikit menjelaskan. Dari pengertian di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa identitas nasional adalah suatu kumpulan nilai budaya yang tumbuh dan berkembang pada macam-macam aspek kehidupan, baik dari ratusan suku atau budaya yang ada di himpunan menjadi satu kesatuan. Ya, seperti contohnya Indonesia, di mana identitas nasional Indonesia sendiri itu mengacu pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Menurut Koenta Wibisono juga menuturkan pengertian identitas nasional sebagai manifestasi akan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa. Suatu bangsa tersebut berbeda dengan bangsa-bangsa lainnya. Kemudian yang kedua, saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi identitas nasional. Di era globalisasi kan saat ini menjadi tantangan tersendiri. Jadi, untuk identitas nasional, maka dari itu sebagai bangsa yang baik, identitas nasional tetap harus dijaga. Hal tersebut tidak lain dan tidak bukan karena fungsi adanya identitas nasional, tetapi itu sendiri identitas nasional memiliki tujuan dan fungsi sebagai berikut. Selanjutnya akan disampaikan oleh kerabat teman saya. Identitas nasional memiliki fungsi dan tujuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai pembeda dengan bangsa lainnya. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa identitas nasional merupakan ciri-ciri, tanda-tanda, dan ciri khas akan suatu negara tersebut. Pastinya dengan adanya identitas nasional akan menjadi pembeda suatu bangsa lebih khusus dan spesifik. Yang kedua merupakan landasan negara. Identitas nasional merupakan suatu landasan negara, artinya identitas nasional digunakan sebagai panduan, pemersatu, dan merupakan pegangan agar bisa mewujudkan cita-cita dan tujuan negara tersebut. Selain itu, identitas nasional digunakan untuk gambaran akan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh negara tersebut, sebab setiap negara berbeda satu sama lainnya. Yang ketiga, merupakan identitas negara tersebut. Fungsi yang paling penting dari identitas nasional adalah identitas atau jati diri suatu negara, di mana dengan adanya identitas nasional bisa membuat suatu negara lebih menonjol dibandingkan dengan negara lainnya. Hal ini tentunya akan menjadi sebuah negara dengan adanya identitas nasional tersebut. Saya Anggis Novitania, NPM 19210006. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur pembentukan identitas nasional. Indonesia sendiri merupakan suatu bangsa majemuk, artinya Indonesia terdiri dari berbagai suku, bangsa, bahasa, dan budaya. Dengan kemajemukan itulah merupakan suatu gabungan akan unsur-unsur penting dalam pembentukan identitas nasional.
Berikut ini beberapa unsur penting dibentuknya suatu identitas nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Rohmah, NPM 19220025, Prodi Manajemen. Saya akan menjelaskan tentang Indonesia sendiri dikenal sebagai masyarakat agamis. Artinya, setiap penduduk di Indonesia memiliki agama mereka masing-masing dan hal tersebut wajib hukumnya. Agama yang berkembang di Indonesia itu sendiri adalah Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Suku bangsa. Suku bangsa juga dikenal sebagai unsur pembentuk akan identitas nasional tersebut. Suku bangsa adalah golongan sosial yang bersifat askretif, yakni dibawa sejak lahir, di mana suku bangsa sama dengan jenis kelamin dan umur. Di Indonesia terdapat ratusan suku bangsa dan kelompok etnis dengan bahasa mereka masing-masing. Kebudayaan adalah kemampuan manusia sebagai makhluk sosial yang berisi tentang model atau perangkat pengetahuan secara kolektif yang digunakan untuk mendukung kehidupan manusia itu sendiri. Dengan kata lain, kebudayaan merupakan pedoman atau rujukan bagaimana manusia bisa menghadapi keadaan lingkungan sekitar. Saya Nanda Alfiana, NPM 19210015. Budaya menjadi salah satu faktor penting akan pembentukan identitas nasional. Dengan berbagai macam budaya yang dimiliki oleh Indonesia menjadi salah satu ciri khas dari negara Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, kita harus melestarikan budaya yang merupakan warisan dari nenek moyang kita. Unsur membentuk identitas nasional yang berikutnya adalah bahasa. Bahasa merupakan simbol atau lambang secara arbiter atau verbal. Pembentuk bahasa dilakukan berdasarkan unsur-unsur bunyi ucapan manusia. Bahasa digunakan sebagai sarana komunikasi antara manusia satu dengan manusia lainnya. Sudah dijelaskan bahwa di Indonesia sendiri memiliki setidaknya ratusan suku bangsa dan setiap suku minimal memiliki satu bahasa yang berbeda. Salah satu contoh bahasa yang sering digunakan adalah bahasa Jawa, Sunda, Minang, dan Batak. Dengan bahasa sebagai identitas nasional, pastinya kita harus bangga tidak semua negara memiliki keanekaragaman seperti bahasa yang dimiliki oleh Indonesia. Maka dari itu, agar tidak terpecah belah, ada satu bahasa yang merupakan bahasa pemersatu, yakni bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Purnamasi, NPM 19220034, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesatuan Indonesia, persamaan nasib, keinginan untuk merdeka, yaitu kesatuan Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terluas di dunia. Oleh karena itu, setiap pulau di Indonesia memiliki adat istiadat, bahasa, dan kebudayaan yang berbeda-beda, mulai dari Sabang sampai Merauke. Kesatuan Indonesia ini merupakan karakteristik identitas nasional Indonesia yang sangat berharga dan unik, bahkan menjadi ciri khas tersendiri bagi bangsa Indonesia. Persamaan nasib, yaitu hal ini dibuktikan dengan sejarah yang menegaskan bahwa Indonesia dijajah oleh bangsa asing dalam waktu yang cukup lama. Kondisi tersebut dirasakan hampir seluruh rakyat Indonesia pada masa itu. Hal ini tercermin dalam identitas nasional yang ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, keinginan untuk merdeka. Semua penduduk di Indonesia memiliki keinginan untuk sama-sama terbebas dari belenggu penjajahan, baik penjajahan fisik maupun mental. Bahkan hal ini sudah tercantum di Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan. Jadi, kesimpulannya, identitas nasional yaitu suatu jati diri dari suatu bangsa yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan, dan juga mempunyai fungsi serta tujuan sebagai pembeda antara bangsa-bangsa lain dan sebagai landasan negara.
Identitas nasional juga mempunyai unsur-unsur seperti agama, suku bangsa, kebudayaan, bahasa, dan unsur-unsur khas lainnya. Jadi setiap identitas nasional itu berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Masing-masing negara mempunyai ciri khas identitas nasional tersendiri. Terima kasih. Terima kasih, sekian cuplikan video tentang pengertian identitas nasional dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan dari kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.